Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sukacita bagi kita semua dimanapun kita berada, teristimewa bagi segenap anggota jemaat Ramah Klasis Makassar Tengah. Bahkan kita semua yang boleh stay bersama dengan kami hari ini dalam program Renungan Harian edisi Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang begitu setia, Allah yang begitu sangat baik, merahmati kami, menuntun kami dalam ketidakberdayaan kami, meneguhkan kami ketika kami lunglai, ketika kami tak berdaya karena berbagai macam pergumulan. Allah yang selalu memberikan sukacita. Terima kasih kepadamu kami segenap menyerahkan hidup kami. Terus berharap secara khusus hari ini untuk beraktivitas menjalani kehidupan dalam rupa-rupa keadaan, dalam rupa-rupa pergumulan. Tuhan kiranya menjawab kerinduan kami bersama yang rindu untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ampuni kami, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia. Amin, firman Tuhan. Kita berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudara buat firman-Nya yang boleh kita dengarkan. Tuhan masih memperkenankan bagi kita. Lebih kebahagiaan kita ketika firman Tuhan dapat kita nyatakan dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti berkenan menolong, menyertai kita. Kita renungkan firman Tuhan dengan tema hati yang penuh belas kasih. Pena naponoi kamamasean. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah yang kita rasakan serta yang kita lakukan ketika melihat ada orang yang menderita? Akankah kita mengulurkan tangan kita dan menolong mereka sekalipun ada yang menghalangi kita? Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang membutuhkan. Sekalipun ia mendapatkan tantangan dari orang-orang Farisi yang kelihatannya taat kepada hukum Taurat, tetapi tidak memiliki kasih.
Nah, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat, orang Farisi marah dan bersengkongkol untuk membunuh Yesus. Orang yang mengatakan bahwa menyembuhkan pada hari Sabat merupakan pelanggaran, justru tidak merasa bersalah untuk merencanakan pembunuhan. Betapa jahatnya hati para pemimpin agama ini. Mereka tidak lagi peduli mana yang benar, mana yang salah. Mereka hanya mau diri mereka yang menang. Kita tidak peduli. Mereka hanya mau diri mereka yang menang. Inilah yang sampai sekarang terjadi juga di dalam gereja. Kita tidak peduli mana yang benar. Kita hanya mau dianggap benar apapun alasannya. Karena keegoisan kita lah sehingga kita terkadang tidak dapat berbuat kasih kepada sesama. Ada mungkin begitu banyak contoh yang bisa menjadi refleksi bagi kita yang sering kita nyatakan dalam hidup kita. Menjadi gambaran kekerasan hati kita. Semakin keras hati kita melihat penderitaan orang lain, semakin jauh kita dari sifat Tuhan. Semakin keras hati kita di dalam kenyamanan di kita sendiri, semakin jauh kita dari kenyamanan berada di dalam Tuhan. Semakin kita kejam dan keras terhadap orang lain, semakin kita tidak mengerti sifat pengampunan Allah. Yesus telah menunjukkan hati yang penuh belas kasih kepada kita. Ia telah menyelamatkan kita, maka kita mestinya juga punya hati yang penuh belas kasih dan rela berkorban untuk menolong orang-orang yang menderita. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kasih-Mu yang begitu sangat luar biasa. Engkau tidak memandang siapa kami, seberdosanya kami, seberapa besar kesalahan kami. Kasih-Mu yang luar biasa itulah, sehingga Engkau memandang kami layak dikasihi sekalipun tak layak untuk dikasihi. Menyembuhkan kami, memberikan kami sukacita, membebaskan kami dari kebinasaan. Bahkan Engkau rela mengorbankan segala-galanya untuk kebaikan kami. Terima kasih, puji syukur kepadamu ya Bapa. Kami yakin juga kasih-Mu itu berlaku dan begitu sangat besar bagi segenap umat-Mu yang dalam tekanan kehidupan, persoalan dan pergumulan. Ada begitu banyak, begitu sangat kompleks pergumulan kami yang buat kami tertekan berat, membuat kami kehilangan semangat, dan bahkan mungkin bisa saja kami berada di dalam keputusasaan. Olehnya, kiranya kasih-Mu Engkau berlakukan bagi yang bergumul karena persoalan rumah tangga, bergumul karena persoalan ekonomi, karena persoalan relasi yang tidak baik, bergumul karena sakit penyakit. Kasih-Mu kiranya berlaku bagi Nyonya Agustina L. Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Bapak Ruben Randa, Nyonya CH Dengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Bapak Simon Tando, Kiki Palinggi, Bapak Penatua Yulistari, Nyonya Rita Yulistari, Bapak Anton Langke, Nyonya Juaria Langke, Bapak Penatua Agustinus Bandaso, Bapak Yunus Mudin,
Bapak Ter Andi Lolo yang sudah sekian lama bergumul dalam sakit penyakit, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakpur Lawal, Saudari Mary Rante Padang, Nyonya Salulinggi, Oma Keti, Ibu mertua Bapak Yulianus Tato, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Saudari Iin Wahyuni Harun, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya YS Bane, Saudari Naftali Minna, Nyonya Eva Yanti Telantang, Nyonya Hermina Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Nyonya Ibu Agustina Rumising, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Penatu Agus Salim, Ibu Nyonya Serli Agus Salim, Bapak Alex Bangalino, Bapak Yakob Buang, Nyonya Hermin Barang Ruse, Nyonya Peter Tena, Oma Kesia, Bapak JS Salulinggi, Ibu Tiku Padang, Bapak Wendy bersama dengan Saudari Ane, Bapak WK Randa Bunga yang sedang menanti operasi yang sudah berapa hari ini tidak jadi dioperasi. Tuhan mempersiapkan dengan baik, mengaturnya dengan baik, dan pemulihan boleh dinikmati. Demikian juga dengan Ibu Ruse yang habis terjatuh, Ibu Agustina Sambara yang juga habis terjatuh. Tuhan pulihkan semuanya. Bahkan dalam pergumulan-pergumulan yang lainnya, keluarga Bapak Petrus Runduk Padang yang begitu sangat berduka atas meninggalnya Bapak Petrus Runduk Padang terkasih. Tuhan hiburkan, kuatkan segenap keluarga. Kami percaya Tuhan sangat menyayangi kami sekalian. Kami pun menyerahkan hidup kami hari ini dalam aktivitas kami, dalam perjuangan kami, dan dengan berbagai macam harapan-harapan, semuanya kami serahkan hanya kepadamu. Tuhan memberkati. Kami serahkan hidup kami hari ini. Tuhan tetap bersama kami, menolong dan melindungi kami, segenap anggota jemaat Ramah dan segenap umat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan keluarga kami di mana saja mereka berada. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kiranya dimampukan untuk mengaminkannya, berjalan dengan Tuhan, menyatakan firman kebenarannya. Sukacita yang sejati ada di situ. Tuhan menolong, menguatkan kita. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian.